Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Azza ingin membahas tentang tidur. Kenapa kok jadi sulit tidur? Gimana sih caranya biar nggak sulit tidur lagi? Nah, sebelumnya Azza ingin membahas tentang fisiologi tidur dulu. Jadi ada yang namanya RAS atau Reticular Activating System, yang mana akan menghasilkan katekolamin saat seseorang itu sadar atau pada siang hari. Yang akan menimbulkan kewaspadaan, emosi, proses berpikir, rangsangan visual, pendengaran. Kemudian ada yang namanya bulbar synchronizing region. Itu akan dihasilkan saat kita mengantuk. Jadi yang menyebabkan mengantuk itu BSR akan menghasilkan serotonin, yang mana serotonin ini akan menyebabkan kita mengantuk dan pada akhirnya tidur. Nah, ada yang namanya juga siklus sirkadian atau irama sirkadian. Nah, irama sirkadian ini dia diperantarai atau melalui melatonin. Jadi ada yang namanya melatonin yang dihasilkan di pineal gland, itu bagian atapnya dari ventricle 3 di otak, yang akan menghasilkan melatonin. Melatonin ini meningkat pada suasana gelap. Jadi pada malam hari melatonin ini meningkat, kemudian pada siang hari melatonin itu lebih rendah. Jadi seseorang itu mudah untuk tidur pada malam hari karena melatoninnya meningkat. Nah, pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada stres, itu melatonin akan menurun. Jadi kadar melatonin pada saat kita stres itu akan menurun, yang mana akhirnya kita jadi sulit tidur. Makanya kalau sebelum tidur harus relax, jangan mikirin macam-macam, khawatir, cemas, itu dihilangkan kalau ingin bisa cepat tidur. Nah, kemudian pada tidur sendiri ini ada dua fase secara umum. Ada fase NREM sama REM, di mana fase NREM ini terdiri dari 4 fase. Nah, NREM itu yang pertama ada drowsy atau mengantuk. Itu berlangsung saat kita dari keadaan bangun yang akhirnya kita tertidur, itu mengantuk, fase mengantuk. Nah, pada fase drowsy ini seseorang jadi mudah terbangun. Jadi kalau misalnya kita perlu tidur atau misal istilahnya kalau di Jawa itu kesirep. Nah, itu fase drowsy. Jadi kita masih mengantuk dan mudah untuk dibangunkan. Kemudian yang kedua ada light sleep. Light sleep ini nadinya menurun, kemudian suhunya juga menurun, kemudian aktivitas otaknya juga menurun. Kemudian yang ketiga ada moderate sleep. Nah, moderate sleep ini ada relaksasi otot, kemudian tekanan darah dan nafasnya mulai melambat. Nah, pada fase ini juga dilepas yang namanya growth hormone. Kemudian ada pergerakan yang mungkin kita nggak sadar waktu tidur itu. Kemudian ada yang namanya yang ketiga deep sleep. Nah, deep sleep ini seseorang jadi sulit dibangunin. Kemudian jaringan otaknya mengalami perkembangan dan pemulihan, terutama pada anak-anak ya. Nah, yang terakhir itu ada fase REM. Fase REM ini juga bisa disebut deep sleep. Nah, pada fase REM ini yang seseorang itu tidur nyenyak, sulit dibangunkan. Kemudian di sini ada pergerakan mata yang cepat, kemudian nadi, tekanan darah itu cenderung meningkat, nafasnya juga cenderung meningkat, sehingga kebutuhan oksigennya itu menjadi lebih banyak. Nah, kalau dalam ilmu psikiatri itu ada yang namanya night terror sama nightmare. Nah, bedanya apa sih? Biasanya mimpi itu sendiri itu terjadi pada fase REM. Nah, misalnya kayak tadi nightmare, apa bedanya nightmare sama night terror? Kalau nightmare itu terjadi pada fase REM. Jadi dua-duanya itu sama-sama mimpi buruk. Cuma kalau REM itu seseorang itu udah nggak ingat mimpinya apa dan lebih abstrak biasanya. Jadi orang itu nggak bisa menceritakan apa yang terjadi dalam mimpinya itu.
Nah, yang fase NREM itu bisa terjadi night terror. Nah, kalau night terror itu juga sama mimpi buruk, tapi seseorang itu masih bisa menceritakan apa yang ada di dalam mimpinya itu. Nah, gangguan tidur sendiri itu secara umumnya atau generalnya ada dibagi dua, disomnia sama parasomnia. Bedanya apa? Kalau disomnia itu dia gangguan pada kualitas, kemudian pada jumlah dan waktu tidurnya. Kalau parasomnia itu abnormalitas episodik yang terjadi selama tidur. Jadi contohnya aja, langsung ke contohnya aja biar gampang. Kalau disomnia itu contohnya kayak insomnia, hipersomnia, kemudian pada pekerja-pekerja yang ada shift malam itu biasanya terjadi gangguan jadwal tidur jaga. Kemudian untuk yang parasomnia itu biasanya kayak sleepwalking atau somnambulisme, kemudian ada night terror itu tadi dan lain-lain. Biasanya orang-orang itu kayak aku insomnia nih, sulit tidur gitu. Sebenarnya insomnia itu apa sih? Jadi insomnia itu adanya gangguan tidur yang terjadi 3 kali dalam seminggu selama 1 bulan. Nah, itu bisa disebut dengan insomnia. Nah, insomnia sendiri ini ada early, middle, sama late. Nanti terapinya juga beda. Kalau yang early sama middle itu biasanya golongan benzodiazepin, kalau yang late biasanya antidepresan. Nah, apa sih bedanya? Kalau early itu dia sulit untuk memulai tidur. Jadi biasanya tidur jam 10 normalnya, terus aduh nggak bisa nih sampai jam 1, sampai jam 2, sampai pagi bahkan dia sulit untuk memulai tidur. Kalau yang middle itu dia mudah terbangun, jadi dikit-dikit kebangun sampai akhirnya kualitas tidurnya itu buruk. Jadi dia nggak puas sama tidurnya nggak nyenyak, terus jadi pagi-paginya itu kayak kurang tidur gitu. Terus yang late insomnia itu dia mudah bangun dan nggak bisa tidur lagi. Jadi bisa tiba-tiba barusan tidur misalnya jam 11, jam 1 udah bangun, jam 1 bangun. Nah, terus nggak bisa tidur lagi udah sampai pagi. Itu termasuk yang late insomnia. Oh ya, biasanya itu ditanyakan juga sebenarnya tidur yang normal itu berapa jam sih? Nah, tidur yang normal berapa jam itu tergantung kamu termasuk yang long sleeper atau yang short sleeper. Short sleeper itu biasanya 4-6 jam. Kalau yang long sleeper itu bisa sampai 8 jam atau lebih. Nah, jadi nggak bisa ditentukan dari berapa lama sih normalnya orang itu tidur, karena beda-beda tiap orangnya. Kalau misal dia pekerjaannya terlalu over, terus atau misal ngerjain tugas-tugas gitu, itu dia bisa aja tidur sehari 4 jam dan ya it's okay selama itu tidak mengganggu saat pagi hari kamu jadi ngantuk gitu. Nah, terus penyebabnya apa sih insomnia ini? Jadi pada kebanyakan sekitar 70-90% itu terjadi pada wanita. Karena kenapa? Kebanyakan ada cemas, depresi, stres, itu bisa mengganggu tidur. Tadi kan stres sendiri bisa menurunkan kadar melatonin yang akhirnya seseorang itu nggak bisa ngantuk. Kemudian ada juga kalau di ilmu psikiater itu ada fase manik. Nah, tapi kalau fase manik ini jadi nggak boleh self-diagnose ya. Ini yang mendiagnosis cuma bisa dokter. Jadi nggak bisa, aku terlalu bersemangat, aku bisa melakukan segala hal dari sore sampai pagi, sampai 24 jam lebih gitu. Terus dia cari self-diagnose dirinya sendiri, aku manik berarti gitu, nggak bisa. Jadi itu yang bisa menentukan dokternya. Kemudian ada juga penyebabnya RAS, aktivitas RAS yang terlalu tinggi ya. Jadi RAS tadi kan dia untuk kewaspadaan, jadi waktu seseorang itu sadar, dia bisa mensekresikan katekolamin pada orang itu pada saat kita siang hari atau sadar. Nah, kalau aktivitas RAS-nya itu tinggi, itu kita jadi kayak nggak ngantuk jadi akhirnya gitu.
Terus ada juga kok yang tiba-tiba nggak bisa tidur tapi nggak ada sebab gitu. Ada juga kondisi medis, misalnya pada GERD, kemudian pada sinusitis. Biasanya kan kalau orang itu hidungku buntu jadi sulit tidur gitu, itu sinusitis. Kalau GERD ya aduh perutku sakit belum makan, terus tiba-tiba dia muntah tapi muntahnya itu terasa panas di tenggorokannya, terus terasa panas di ulu hatinya, jadi dia jadi sulit tidur gitu. Kemudian bisa juga karena hal-hal lain, misal ada kebisingan, terus biasanya dia kebiasaan lampunya dimatiin kalau tidur, terus waktu lampunya dinyalain dia jadi sulit tidur, itu juga bisa. Kemudian alkohol, kafein gitu, jadi hindari alkohol dan kafein sebelum tidur. Nah nanti ada nih ya caranya, jadi ada yang namanya sleep hygiene. Nah itu apa sih sebenarnya? Itu terapi yang non farmakologi yang bisa dilakukan di rumah kalau kalian sulit tidur. Nah tapi kalau misal sleep hygiene ini udah dilakukan di rumah tapi masih sulit tidur, itu bisa bisa datang ke dokter, konsul, mungkin nanti bisa dikasih terapi farmakologinya. Nah sekarang Aziza pengen bahas yang terapi non farmakologinya sleep hygiene ini. Nah hygiene, yang pertama, jadi jangan pernah tidur kecuali kalau kalian mengantuk gitu. Nah jadi kalau kalian itu belum ngantuk, kalian melakukan aktivitas yang lain yang bikin relax, yang bikin tenang, yang bikin kalian itu ngantuk. Misal membaca itu kadang bikin orang ngantuk, atau nyetel lagu-lagu yang soft music ya, jadi lagu-lagu yang tenang, relax gitu. Terus bisa juga kalau ada yang muslim mungkin mau nyetel murota gitu-gitu, pokoknya bikin suasana jadi tenang, kalian bisa relax, baru sampai ngantuk baru kalian nanti tidur. Nah kemudian kedua, kalau misal gak bisa tidur setelah 20 menit di atas kasur, ya udah kalian harus turun dari kasur, lakukan aktivitas lain yang bikin kalian lebih relax, tapi di luar, kalau bisa sih di luar kamar ya, bisa di ruang tengah, dimanapun yang tempat kalian nyaman yang ada di rumah, tapi minimal jangan di atas kasur. Kita lakukan aktivitas lain itu kayak tadi yang bikin ngantuk, membaca, mendengarkan musik atau murota, atau aktivitas lain yang bikin kalian lebih relax. Kalau kalian ngantuk, kalian baru ke kasur lagi. Jadi kasur itu tempat buat tidur, hanya tempat buat tidur. Jadi bukan tempat yang kalau aku bosen, aku ke kasur gitu. Jadi kalau kalian kebiasaan melakukan aktivitas yang di kasur, kalian jadi lebih sulit tidur gitu. Jadi kasur cuma buat tempat tidur. Kemudian yang ketiga, melakukan aktivitas yang buat relax itu, selain itu tadi bisa juga sebelum tidur itu mandi air hangat, kemudian makan cemilan-cemilan atau makan ringan, kemudian bisa membaca itu tadi. Terus yang keempat, bangun di waktu yang sama walaupun waktu itu hari libur. Jadi misal hari-hari biasanya kebiasaan bangun jam 4, ya udah hari Minggu atau hari libur lainnya bangunnya jam 4. Jangan mentang-mentang hari libur jadinya molor gitu bangunnya, besok kan hari libur, ya udah aku bangunnya agak siang aja, jadi jam 8, jadi jam 9, ya tetap bangun jam 4. Nanti malamnya kalian mungkin bisa sulit tidur kalau misal bangunnya lebih siang. Kemudian tidur malam yang cukup dan secara teratur. Jadi tidur yang cukup itu tergantung kalian tadi, short sleeper atau long sleeper. Kalau kalian kebiasaan tidurnya 6 jam, ya udah besoknya tidurnya 6 jam, dibiasakan 6 jam gitu. Kalau kalian tidurnya
dikurangi, jam tidurnya dikurangi, itu nanti bakal kebiasaan jadi sulit tidur. Kemudian yang keenam, kalau bisa hindari tidur siang. Kalau misal nggak bisa, boleh tidur siang tapi kurang dari 1 jam. Nah, jangan juga tidur setelah asar, di atas jam 3 itu jangan tidur di atas jam 3 sore ya. Jadi ini juga tidak disarankan oleh Rasulullah tidur setelah asar. Nah, sebenarnya ada nih dalam agama Islam juga, agama kita. Nah, yang ketujuh, mengatur jadwal. Jadi mengatur jadwal untuk makan jam berapa, untuk mengerjakan tugas jam berapa, untuk bekerja jam berapa, untuk tidur jam berapa gitu. Jadi teratur gitu setiap harinya. Itu terutama untuk orang-orang yang emang hidupnya secara teratur atau perfeksionis ya. Kemudian yang kedelapan, jangan mengonsumsi kafein setelah makan siang. Setelah lunch itu kalau bisa jangan minum kopi atau minuman lainnya lah yang ada kafeinnya. Kemudian ke-9, jangan mengonsumsi alkohol. Nah, sebenarnya ini udah ada ya di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 219, Al-Maidah juga ada ayat 90, jangan mengonsumsi alkohol. Itu membuat kalian sulit tidur, terutama 6 jam sebelum tidur. Dan kalau misal kalian dapat terapi obat tidur dari dokter, misal kalian datang ke dokter dikasih obat tidur, nah kalian jangan sambil minum alkohol. Jadi jangan mengkonsumsi alkohol jika kalian dapat terapi obat tidur. Kemudian ke-10, jangan merokok nih atau mengonsumsi sesuatu yang mengandung nikotin ya kalau rokok sebelum tidur. Kemudian yang ke-11, jangan pergi tidur dalam keadaan lapar atau dalam keadaan kenyang. Terlalu kenyang itu juga nggak boleh. Jadi kalian kondisinya nggak lapar dan nggak terlalu kenyang juga. Nah, ini juga sunnahnya Rasulullah, makan sebelum kenyang atau makan makanan yang cukup gitu sebelum tidur. Ya sebenarnya sunnahnya Rasulullah itu untuk setiap harinya ya, cuma maksudnya jangan sebelum tidur itu jangan lapar dan jangan terlalu kenyang juga tuh. Nah, ini ada di surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, udah ada sebenarnya di Al-Quran ya. Kemudian hindari olahraga berat 6 jam sebelum tidur. Jadi olahraga itu disarankan pada waktu pagi hari. Kalau malam hari atau 6 jam sebelum tidur itu waktunya kalian istirahat. Kalau kalian olahraga malah kalian jadi bersemangat, jadi sulit tidur. Kemudian hindari rasa cemas dan khawatir. Nah, ini sebenarnya ada juga di Al-Quran biar kalian gak khawatir. Ada di Ad-Duha ayat 3-5, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu, dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang permulaan, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga hatimu menjadi puas. Kemudian ada juga di surat Al-Baqarah ayat 152, ingatlah kamu kepadaku. Jadi biar kita gak khawatir, biar kita gak cemas, kita disuruh untuk mengingat Allah. Dan Allah itu udah bilang ke kita kalau Allah gak bakal ninggalin kita, jangan cemas gitu. Jadi ya saya lanjutkan, niscaya aku ingat pula kepadamu dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kemudian juga ada An-Najm ayat 24-25, atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak, maka bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Jadi segala sesuatunya itu sudah diatur sama Allah. Kita mungkin mencemaskan karena kita gak bisa menggapai apa yang kita inginkan, atau kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan gitu.
kita sering cemas karena itu, atau kita cemas akan masa depan kita, nanti aku bagaimana ya kalau kayak gini, nanti aku bagaimana ya kalau kayak gini. Itu semua sudah diatur sama Allah, kita tinggal menjalani, karena segala sesuatunya itu cuma milik Allah. Kalaupun misal kaya, ada orang kaya itu ya sebenarnya hartanya milik Allah, dan kita sebagai manusia yang nggak punya apa-apa di sini, karena semuanya itu pemberian. Jadi makanya kita harus saling berbagi juga gitu. Kemudian yang terakhir, jadikan suasana ruangan tenang dan gelap. Ya, ini disarankan. Ada yang bilang juga agak sejuk ya, karena kalau kepanasan atau kalau terlalu dingin itu juga kurang nyaman untuk tidur. Jadi gelap, tenang, dan udaranya agak sejuk gitu. Kemudian untuk tidur sendiri itu juga ada disebutkan juga oleh Allah di surat Al-Mu'min ya, ayat 61. Maaf. Allah menjadikan untuk kalian malam sebagai waktu beristirahat dan siang untuk berusaha. Sesungguhnya Allah memiliki keutamaan atas manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi Allah itu sudah menyediakan malam untuk kita itu beristirahat dan siang untuk kita itu beraktivitas. Nah, tapi kebanyakan manusia kurang bersyukur, jadi aktivitasnya diforsir sampai malam, sampai pagi, semuanya dibuat aktivitas, padahal Allah itu sudah menyediakan malam untuk beristirahat. Nah, kalau untuk yang shift-shiftan itu gimana? Misalnya ada shift kalau di rumah sakit sendiri ya biasanya ada shift malam gitu, atau jaga malam. Nah, kalau kayak gitu ya emang udah tugasnya kita, tapi jangan lupa juga buat istirahat. Kemudian ada juga di surat Ar-Rum ayat 23, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam, dan siang hari usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Kemudian ada juga di surat Al-Qasas ayat 73, dan karena rahmatnya dia menjadikan untukmu siang dan malam, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Nah, itu dia tadi sleep hygiene atau dan penjelasan tentang insomnia atau gangguan tidur, tentang fisiologi tidur dari Aziza. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak salahnya, karena kita sama-sama manusia, dan kebenaran itu hanya milik Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.